Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Igor Rashid. Di sini kita akan membahas tugas ke-10 dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Adapun judul dari tugas ke-10 ini adalah mengenai tentang metode data mining. Nah, untuk study case-nya tetap sama seperti beberapa tugas-tugas sebelumnya, diberikan skema LTP di bawah ini, dan kita disuruh untuk memilih salah satu skema dari database di atas dan disuruh untuk membuat klasifikasi data dari skema tersebut. Nah, seperti biasa ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan ataupun langsung merancang klasifikasi pada tugas ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu data mining, fungsi dari data mining, macam-macam metode pada data mining, apa itu metode klasifikasi, dan bagaimana klasifikasi pada skema. Nah, yang pertama kita membahas apa itu data mining. Data mining sendiri merupakan proses penambangan informasi yang penting dari suatu data. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan AI atau Artificial Intelligence, ada teknik statistik di sana, ada ilmu matematika juga, ada campur tangan dari machine learning, dan lain sebagainya. Nah, teknik-teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi yang bermanfaat dari suatu database besar. Nah, informasi yang bermanfaat itu nanti bisa di-driven menjadi sebuah keputusan atau mungkin knowledge yang bisa berguna di beberapa aspek bisnis lainnya. Nah, soalnya adalah fungsi data mining. Nah, data mining memiliki beberapa fungsi, yaitu ada prediction, description, klasifikasi, dan asosiasi. Nah, untuk prediction sendiri, itu untuk kita memprediksi bagaimana proses yang akan terjadi, apalagi dampak yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu fungsi dari untuk prediksi. Nah, untuk deskripsi, ya jelas bagaimana cara kita mendeskripsikan dan memahami lebih lanjut tentang data yang sedang kita amati. Nah, soalnya tentang klasifikasi. Nah, fungsi ini untuk menggambarkan proses sehingga nanti ditemukan ada modelnya yang menggambarkan suatu konsep atau data. Hanya ada asosiasi. Nah, asosiasi ini untuk penggunaan untuk menemukan kombinasi-kombinasi atau aturan asosiatif dari suatu data. Nah, bisa dibilang ini kita mencari keterhubungan atau hubungan antara suatu data dengan data lainnya. Nah, itu bisa melalui fungsi asosiasi. Soalnya ada macam-macam metode data mining. Nah, ada beberapa metode yang cukup dikenal di dunia pada saat ini untuk penggunaan data mining. Yang pertama ada klasifikasi. Nah, metode klasifikasi ini untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Soalnya ada clustering atau juga segmentation. Nah, ini juga mengidentifikasi kelompok dari sebuah kasus, misalkan pada sebuah kelompok atribut. Nah, jadi data-data yang telah dikelompokkan kembali sehingga memiliki beberapa kemiripan. Soalnya untuk asosiasi. Nah, untuk association ini itu biasa juga disebut market basket analysis. Bertujuan untuk mencari produk apa yang bisa dijual bersamaan dan mencari tahu apa aja aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Soalnya ada regression atau metode regresi ini hampir sama dengan klasifikasi. Yang membedakannya itu dia ada tidak mencari pola atau kelasnya. Selanjutnya ada forecasting. Nah, ini ya untuk manfaat yang paling utama misalnya untuk data mining, di mana kita akan bisa meramal bagaimana kedepannya suatu produk ataupun layanan pengaruhnya terhadap waktu. Nah, apakah nanti diramal apakah semakin bagus atau semakin turun? Di sini kita akan berbicara tentang sebuah tren. Selanjutnya adalah sequence analysis untuk mencari pola ataupun serangkaian kejadian. Dan ada deviation analysis digunakan untuk mencari kasus yang bertindak di luar dari normalnya. Selanjutnya kita akan membahas secara rinci metode klasifikasi, karena tadi pada deskripsi awal tugas hanya fokus pada klasifikasi. Nah, untuk metode klasifikasi ini metode yang paling umum digunakan pada data mining. Nah, bidang-bidang yang terkait itu seperti churn analysis atau risk management. Nah, biasanya ini menggunakan metode dari klasifikasi. Nah, metode klasifikasi juga itu
bertindak untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan, di mana ada kelompok data akan dikelompok-kelompokkan. Nah, pada saat setiap kelompok itu ada namanya kelas atribut. Nah, kelas atribut ini yang akan ditemukan nanti sebuah model yang dapat untuk menjelaskan kelas atribut dari sebagai fungsi dari input atribut. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Nah, di sini ada sebuah dataset. Mungkin teman-teman bisa lihat ada gender, ada nanti ada IQ, ada parent encouragement, sama ada college plan. Nah, ini bisa dibilang mungkin data siswa, di mana ada juga di paling kanan itu college plan, apakah dia akan melanjutkan studi ke kuliah atau tidak. Nah, dari data-data ini kita bisa membuat sebuah klasifikasinya. Nah, di mana letak kelas dari atributnya itu kita bisa letakkan pada college plan-nya, pada yes ataupun no. Nah, selanjutnya dari sini juga kita bisa melihat keterkaitan pada atribut-atribut lainnya, seperti input atribut itu ada gendernya, ada IQ, ada gender ataupun ada parent income-nya, dan ada parent encouragement-nya. Nah, di mana nanti output dari metode klasifikasi ini itu kita juga bisa melihat dan menghasilkan sebuah decision tree atau mungkin neural network ataupun bisa algoritma Naive Bayes gitu. Nah, kita lanjut kepada klasifikasi pada skemanya. Nah, klasifikasi pada skema. Nah, seperti beberapa tugas sebelumnya juga, saya sudah mencoba untuk mengambil sebuah skema lain, yaitu sales. Nah, dimana untuk data mining mungkin lebih condong kepada sales gitu, bagaimana tentang penjualan suatu produk atau pelayanan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita membuat klasifikasinya? Yang pertama kali saya lakukan adalah membuat sebuah dataset dummy. Nah, seperti teman-teman, mungkin teman-teman bisa membuat datanya bebas gitu, ada product name, product status, ada income-nya, ada sold target, ada product cost, dan ada customer survey. Nah, ini sebenarnya kolomnya bebas. Nah, di mana sih saya meletakkan kelas atributnya? Saya meletakkan pada customer survey-nya. Nah, bagaimana alur dari algoritma ataupun metode klasifikasi ini? Nah, kurang lebih seperti ini. Sini kita juga ada data mentah awalnya. Nah, di mana itu akan kita ada tree induksinya. Nah, ke bawah itu nanti dia akan mempelajari modelnya. Nah, yang ini modelnya akan pelajari, nanti dapatlah sebuah model. Nah, dari model itu kita bisa apply modelnya. Nah, lalu kita akan mendapatkan beberapa hasil pada kelas atribut yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sini ada customer survey. Nah, jadi dengan data yang telah kita olah tadi, dipelajari dari sistem, nah itu bisa mengetahui bagaimana customer survey yang kosong pada 4 baris data berikutnya. Nah, itu kurang lebih pembahasan dari tugas 10, bagaimana saya membangun sebuah klasifikasinya. Untuk pembuatan proses, bagaimana rangka atau manual kerjanya, nanti mungkin akan lebih detail pada tugas berikutnya, pada pengerjaan data miningnya. Mungkin nanti akan masuk ke menggunakan tools, bisa menggunakan RapidMiner atau RStudio. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang tugas ke-10 tentang metode data mining. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.